Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rosyida. Di sini saya dari Prodi PAI Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Di sini saya akan membuat tugas video tentang wakaf untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah. Jadi langsung saja. Wakaf atau wakaf Al-Quran merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu tajwid yang memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman dan penghayatan makna ayat-ayat Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, tidak hanya keindahan suara yang menjadi fokus, namun juga ketepatan dalam berhenti atau wakaf dan memulai kembali bacaan atau ibtida. Kesalahan dalam berhenti bisa menyebabkan pergeseran makna, bahkan menimbulkan kesalahan dalam tafsir. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam terhadap kaidah wakaf menjadi sangat penting bagi setiap membaca Al-Quran, baik pemula maupun yang sudah mahir. Nah, selain berfungsi untuk memperjelas makna, wakaf juga membantu pembaca untuk mengatur nafas dan intonasi ketika membaca Al-Quran. Ilmu ini menjadi dasar bagi qori dan hafiz agar bacaan tetap sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Wakaf itu bukan hanya sekedar jeda, melainkan memiliki hukum tersendiri yang diatur dalam ilmu tajwid. Dengan memahami wakaf, pembaca dapat menjaga keutuhan struktur kalimat dan konteks makna ayat yang sedang dibaca. Nah, dalam konteks sejarah, ilmu wakaf berkembang bersamaan dengan kodifikasi Al-Quran. Para ulama tajwid seperti Abu Amr Ad-Dani dan Imam Asy-Syatibi telah menulis kitab yang membahas secara mendalam tentang wakaf dan ibtida. Mereka menegaskan bahwa pemahaman wakaf bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga spiritual karena menyangkut adab dalam membaca kalamullah. Oleh karena itu, pembahasan tentang wakaf bukan hanya relevan bagi kalangan santri atau qori, tetapi juga bagi seluruh umat Islam yang ingin memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran. Dengan memahami konsep wakaf secara benar, seseorang tidak hanya memperindah bacaannya, tetapi juga menjaga makna dan kesucian firman Allah. Nah, adapun pembahasannya, yang A. Pengertian wakaf dalam ilmu tajwid. Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab wakaf yang berarti berhenti atau menahan diri. Dalam konteks ilmu tajwid, wakaf berarti menghentikan bacaan Al-Quran pada suatu kata untuk mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaan dengan atau tanpa mengulangi sebagian lafaz sebelumnya. Secara istilah, para ulama mendefinisikan wakaf sebagai memutuskan suara pada akhir suatu lafaz Al-Quran untuk sementara dengan niat melanjutkan bacaan. Artinya, wakaf bukan berarti berhenti secara total atau seperti qad, tetapi hanya jeda sesaat dalam bacaan. Nah, wakaf sendiri memiliki fungsi penting dalam menjaga makna ayat agar tidak salah dipahami. Dengan berhenti pada tempat yang tepat, pembacaan Al-Quran dapat menyampaikan pesan yang benar sesuai konteks ayat. Nah, sebaliknya, berhenti di tempat yang salah bisa menyebabkan kesalahan makna, seperti berhenti sebelum predikat atau objek suatu kalimat. Nah, adapun perbedaan antara wakaf, qoto, dan saktah. Wakaf, qad, dan saktah sama-sama berkaitan dengan penghentian bacaan, tetapi memiliki perbedaan dari sisi niat. Nah, durasi dan tujuan. Wakaf adalah berhenti sejenak untuk mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Qad berarti berhenti dengan niat mengakhiri bacaan secara penuh, sedangkan saktah adalah berhenti sesaat tanpa mengambil nafas. Nah, adapun ketentuan umum wakaf. Ketentuan umum wakaf diatur berdasarkan kesepakatan para ulama tajwid. Salah satu ketentuan utamanya adalah bahwa wakaf harus dilakukan pada tempat yang sesuai makna dan struktur kalimat, tidak boleh berhenti di tengah kalimat yang masih tergantung pada
pada kata sebelumnya. Adapun pembagian wakaf dan tanda-tandanya, para ulama membagi wakaf menjadi beberapa jenis, yaitu wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf kabib. Wakaf tam adalah berhenti pada akhir kalimat yang maknanya sudah sempurna dan tidak bergantung pada kalimat berikutnya. Nah, wakaf kafi berarti berhenti pada tempat yang maknanya sudah cukup sempurna, tetapi masih ada kaitan makna dengan ayat berikutnya. Sementara wakaf hasan adalah berhenti pada kalimat yang maknanya baik, tetapi secara gramatikal masih terkait dengan kata setelahnya. Adapun wakaf kabih adalah berhenti pada tempat yang tidak tepat, karena dapat mengubah atau merusak makna ayat. Contohnya berhenti sebelum kata keterangan atau kata kerja yang masih berkaitan dengan subjek sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.